Kami hadir di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi malam hari ini. Selamat malam Pak Jokowi. Selamat malam. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat ya Pak ya. Hari ini pasti menjadi hari yang menarik dan juga sibuk untuk Pak Jokowi. Hari ini Bapak mereshuffle tidak kurang-kurang 3 dari 4 Menko yang Bapak miliki. Dramatis sekali Pak, banyak. Mengapa sebanyak itu? Ya memang kita perlu memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program, pelaksanaan proyek, implementasi dari apa yang sudah kita rencanakan itu betul-betul real bisa dilaksanakan di lapangan dan segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya kira arahnya ke situ. Sebelumnya Anda melihat masalahnya ada di koordinasi berarti? Lebih banyak di koordinasi, ya. Kalau kita bicara tentang sosok-sosok yang baru masuk ke kabinet Bapak, Pak Darmin Nasution misalnya, kita tahu Pak Darmin ini adalah mantan Dirjen Pajak dan juga mantan Gubernur BI. Apa yang Bapak harapkan sebetulnya dari sosok Darmin Nasution? Ya, kita semua tahu sekarang kondisi ekonomi global baru melemah merosot. Kemudian kondisi keuangan global dengan adanya penguatan kenaikan suku bunga di Amerika, kemudian dalam sehari 2 hari ini ada depresiasi yuan sehingga mengguncangkan juga saham dan keuangan di dunia. Saya kira kita membutuhkan Menko yang tahu masalah ekonomi makro, tahu mengenai masalah moneter, tetapi tahu juga sektor real dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi rakyat. Saya melihat Pak Darmin Nasution mempunyai kekuatan di situ. Yang juga menarik Pak, yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah memilih Rizal Ramli. Untuk kemaritiman kita tahu Rizal Ramli adalah seorang ekonom. Mengapa Bapak memilih Rizal Ramli? Sekali lagi Menko itu adalah koordinator. Dan yang di bawah Menko Maritim itu ada beberapa kementerian. Ada Kementerian Kelautan, tapi di situ juga ada Kementerian ESDM, di situ juga ada Kementerian Perhubungan, di situ juga ada Kementerian Pariwisata dan yang lainnya. Sehingga ini perlu dikoordinasi agar kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak sektoral, dan semuanya harus tahu bahwa kegiatan-kegiatan program yang ada di kementerian itu harus saling berkaitan, saling sambung. Sehingga goalnya nanti pada titik dan fokus yang sama. Arahnya ke sana. Itu juga alasan Bapak memilih Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam? Sama. Saya kira pengalaman Pak Luhut Panjaitan sebagai duta besar, juga pernah menjadi menteri, juga di sisi politik juga beliau mempunyai pengalaman yang panjang, sisi hukum keamanan juga mempunyai pengalaman yang panjang, tapi yang paling penting bisa mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga yang ada di bawahnya, sehingga sekali lagi semuanya fokus mengegulkan apa yang sudah menjadi program kita. Kekuatan itu yang ingin kita dapatkan. Lalu yang menjadi kepala staf siapa Pak? Ini urusan Menko dan Menteri dulu. Yang itu nanti babak kedua atau babak ketiga atau babak keempat. Ini kita berpikir ke Menko dan Menterinya dulu. Bicara babak kedua, ketiga, keempat, akan ada reshuffle babak kedua, ketiga, keempat juga tidak? Saya kan tadi berbicara mengenai kepala staf kepresidenan, bukan soal ekonomi Pak. Ini memang banyak disoroti belakangan ini. Ekonomi melemah, rupiah sekarang tembus di angka 13.000, tentu ada peran menteri-menteri teknis yang terkait secara langsung. Tapi Anda memilih untuk mengganti Menko dan tetap mempertahankan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian. Mengapa Pak? Ya begini, saya kira juga masyarakat tahu ya bahwa kondisi
melemahnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia. Masalah kurs juga tidak hanya terjadi di Indonesia, di semua negara. Dan kalau kita bandingkan negara-negara yang lain, ada pelemahan pertumbuhan ekonomi yang sampai 1,5, sampai 1,2, sampai 0,9. Kita ini turun 0,3. Ini patut disyukuri. Oleh sebab itu, kita memerlukan Menko dan menteri-menteri yang tahu betul apa yang harus dilakukan. Misalnya membuat regulasi-regulasi sehingga menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Artinya apa? Kalau ada investasi datang, ada capital inflow, ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, karena tidak mungkin pertumbuhan ekonomi ini hanya ditopang dari belanja APBN atau belanja BUMN atau belanja swasta dalam negeri, tetapi perlu juga ditunjang oleh arus modal masuk, capital inflow yang datang ke Indonesia. Oleh sebab itu, menteri-menteri yang ada harus tahu bagaimana menarik investasi itu, bagaimana mendatangkan arus modal itu, sehingga perputaran uang yang memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi ini akan semakin cepat. Ada juga faktor lain, Pak, yang disebut-sebut berkontribusi besar terhadap kestabilan ekonomi kita, yakni faktor kepercayaan. Menurut Pak Jokowi, apa cara terbaik untuk mengembalikan kepercayaan itu? Oleh sebab itu, saya selalu bertanya kepada pengamat ekonomi politik, kepada pelaku-pelaku sektor real, siapa sih menteri yang dianggap baik, Menko yang dianggap baik. Dari bacaan itu mereka menyampaikan, ya ini menteri-menteri yang kita pilih ini. Itu masukan juga dari dunia internasional, semuanya kita dengarkan. Sehingga perlu waktu, sebetulnya nama-nama itu sudah ada di kantongan saya kira-kira 2,5 bulan yang lalu, tetapi kan perlu dites pada masyarakat, ditanyakan kepada pelaku real, sektor real, tanyakan juga ke dunia internasional, kan ini juga mengkait dengan negara lain. Berarti benar sejak beberapa bulan lalu Anda sudah merasa bahwa kinerja kementerian di bidang menteri-menteri di bidang ekonomi ini tidak sesuai dengan harapan Anda? Menurut saya memang negara membutuhkan itu agar ada public trust, ada kepercayaan masyarakat, ada rasa aman masyarakat, ada rasa optimisme masyarakat yang ingin kita bangun. Bahwa dengan tim ini mereka yakin ekonomi akan tumbuh lebih baik. Betulkah Pak Jokowi Anda juga sempat mempertanyakan loyalitas menteri-menteri Anda sebelumnya? Kalau itu biar menjadi rahasia saya. Baik. Saya tidak ingin bercerita hal yang seperti itu. Saya tidak tahu yang ini rahasia atau bukan, tapi informasi yang juga santer beredar seputar wacana reshuffle sebelum-sebelumnya adalah akan bergabungnya rekan-rekan atau kader-kader dari KMP ke kabinet. Ada yang sudah bicara tentang hal itu bahkan. Benarkah Anda sempat meng-approach atau mendekati KMP untuk bergabung? Saya sudah sampaikan bahwa kita ini terbuka. Masalah-masalah dan tantangan-tantangan bangsa ini besar dan semakin berat. Kalau itu dikerjakan bersama-sama, dikerjakan secara gotong royong, akan lebih baik. Oleh sebab itu saya sampaikan sejak awal, saya terbuka. Kalau begitu, dan saya juga sudah berbicara dengan partai-partai. Tanggapannya apa, Pak? Ya, tanggapannya ya sampai sekarang belum ketemu.
Sudah ketemu tapi belum ketemu. Baik, terakhir Pak Jokowi, Anda memberikan waktu berapa lama untuk susunan kabinet yang baru ini bekerja? Apakah kita akan melihat ada reshuffle kedua di kabinet kerja? Oh, baru saja reshuffle, saya sudah berbicara reshuffle kedua. Tentu ada deadline dong Pak untuk Tetapi yang baru. Sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap menteri yang bekerja pasti saya berikan target-target. Setiap menteri yang bekerja setiap hari pasti saya evaluasi. Setiap menteri yang bekerja pasti juga akan saya tegur, akan saya koreksi kalau membuat sesuatu yang keluar dari panduan yang telah kita tentukan. Itu saya pastikan. Baik, Pak Jokowi terima kasih untuk waktu Anda dan perbincangan ini. Selamat malam. Terima kasih, Zeda.